Hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, aku pertama-tama mau mengucapkan selamat datang untuk yang pertama kali hadir. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita yang baru pertama kali hadir. Welcome ke ibadah 4. Kami senang sekali kalian bisa ikut join bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kita akan mengakhiri sebuah tema yang kita sudah jalani selama 3 bulan. Gak kerasa ya 3 bulan kita udah ngelewatin ini. Dan temanya adalah apa? Perjalanan perubahan. Di awal dari perjalanan perubahan aku sempat tanyakan, siapa yang di sini kepingin untuk hidupnya berubah? Kepingin? Hari ini kalau aku tanya, dari 3 bulan ini kita bicara tentang perubahan. Sudah ada perubahan? Wah, amin, amin. Ya, ada berarti ya. Oke. Dan hari ini sebelum kita masuk ke dalam tema yang terakhir, kita baca terlebih dahulu ayat yang kita sudah hafalkan selama 3 bulan ini. Masih ingat semua? Ayatnya apa? Roma 12 ayat kedua. Roma 12 ayat 2 mengatakan, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Kita 3 bulan akhirnya hafal paling enggak 1 ayat. Paling enggak ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pembaharuan pikiran kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan hari ini aku kepingin untuk menyelesaikan, kalau kita sudah berbicara tentang semua ini, tinggal yang terakhir tentang pekerjaan. Tapi aku percaya hari ini temanya lebih dari cuma sekedar pekerjaan, tapi juga menyangkut tentang kehidupan kita. Karena hari ini aku kepingin untuk membahas tentang kesuksesan. Boleh katakan sukses? Aku sukses, karena aku sukses. Wah, paling semangat Kak Wiwi, aku sukses. Aku sukses. Kita mau berbicara tentang sukses atau kesuksesan. Dan hari ini sebelum kita masuk, aku kepingin tanya dulu. Menurut kalian, coba sebutkan nama orang yang menurut kalian tuh sukses. Ada? Siapa? Jack Ma, good. Siapa lagi? Bill Gates. Elon Musk. Ada lagi? Hah? So, Syahrini. Oh, Kak Wiwi. Ada lagi? Siapa? Mark, oh Facebook, yang buat Facebook. Siapa namanya? Mark Zuckerberg. Oke, bagus. Aku mulai dulu dari Kak Wiwi. Kak Wiwi tadi bilang, kalau ditanya siapa yang sukses? Jack Ma. Kenapa Jack Ma itu dianggap sukses? Karena dia berhasil membuat pasar bebas di seluruh dunia. Oke. Caranya salah satu yang eksperimen yang terbesar di Cina. Oke, berarti dia nggak cuma dia punya bisnis yang luar biasa, dia berhasil, dia bisa mengubahkan negaranya dia, betul ya, menguntungkan negara dia. Oke, kalau tadi Kak Fori tadi bilang Elon Musk, kenapa? Dia bisa meluncurkan satelit sendiri. Oke, bisa meluncurkan satelit sendiri, dia bisa buat pabrik roketnya sendiri. Tadi yang ngomong Bill Gates apa? Ada yang ngomong Bill Gates ya? Fafa ya? Fafa, kenapa kok Bill Gates tuh, oh siapa? Oh, enggak ada ya. Oke. Menurut kalian berdua deh, Kenapa kok Bill Gates itu dianggap berhasil? Kenapa? Salah satu-satu, tatanya satu-satu. Berhasil membantu sebanyak orang ini. Oke, membantu banyak sekali orang. Oke. Enggak jawab saya. Oh, enggak jawab. Oke, tapi dari nama-nama yang disebutkan, kita ada Jack Ma, ada Mark Zuckerberg, ada Elon Musk, banyak sekali. Sekarang hari ini tadi kita tanya, kenapa kok mereka itu sukses? Oke, karena mereka itu punya banyak uang, karena mereka sudah berhasil membuat ini, meraih sesuatu. Mungkin mereka orang yang terkenal, punya jabatan yang tinggi. Hari ini kalau aku tanya, siapa yang di sini sudah sukses? Angkat tangan. Yang bilang, aku sukses. Waduh, kenapa kok sukses?
Oh perjalanan sukses. Yang aku tanya yang sudah sukses. Yang sudah sukses. Kalau perjalanan kita semua berjalan menuju sukses. Tapi kenapa, siapa yang di sini sudah sukses? Berani bilang aku sudah sukses. Ada? Nah hari ini kita akan berbicara. Kenapa kok banyak yang bilang enggak atau belum? Oh belum, bukan enggak ya. Oke, belum sukses, belum sukses. Kalau hari ini kita mau belajar bersama-sama terlebih dahulu. Sukses itu apa sih? Sukses itu menjadi orang yang sukses itu seperti apa? Kalau kita cari di internet, aku sempat cari di internet. Sukses itu apa sih? Internet mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang memperoleh harta, memperoleh kekayaan atau popularitas. Orang yang uangnya banyak, kekayaannya banyak, jabatannya tinggi, orang yang punya popularitas, follower Instagramnya banyak. Makanya orang itu sampai bertanding-tanding kalau dulu Instagram nyari apa? Centang biru, betul ya? Centang biru atau di Twitter ada centang birunya. Kepingin untuk kayak verified, jadi kayak artis gitu. Followernya banyak. Ini yang dikatakan oleh orang-orang, oh sukses itu kalau kamu punya banyak uang. Sukses itu kamu kalau banyak yang ngikutin kamu. Sukses itu kalau kamu bisa beli barang tanpa perlu khawatir karena uangmu sudah banyak, itu namanya sukses. Atau mungkin kalau bisa makan yang paling enak, paling mahal, liburan kapanpun kemanapun bisa. Wah itu sukses itu orangnya. Betul atau betul? Kita selalu berpikir, oh kalau orang yang sukses punya barang merek. Wah kalau punya barang merek berarti ini sukses ini orangnya. Atau mungkin kita merasa kalau dia bisa beli ini, beli itu. Dan karena pengertian ini bahwa oh sukses itu berarti punya harta, punya kekayaan, punya jabatan dan popularitas. Akhirnya timbullah sebuah perasaan dalam diri kita yang mengatakan I need more. Aku mau lebih, aku cari lebih, more. Kalau lagunya biasa kita nyanyi more-nya Tuhan, betul ya. Kalau ini more-nya cari kekayaan lebih lagi, cari jabatan lebih lagi, cari popularitas lebih lagi. Akhirnya kita kepingin terus nyari yang lebih. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah puas. Karena akan ada selalu orang yang punya lebih daripada kita, betul? Di sini ada orang yang uangnya lebih banyak dari kita? Ada. Ada yang lebih terkenal dari kita? Ada. Banyak malah, ya banyak, ya ada. Tapi kalau kita punya pengertian bahwa sukses itu adalah seperti itu, kita akan masuk dalam siklus dimana kita mencari lebih. Sampai akhirnya capek dewi, betul ya? Capek. Dan kita mungkin mengatakan kepada diri kita sendiri, oke, aku tuh akan puas kok. Aku itu nanti akan bahagia kalau aku tuh sudah sukses. Kalau aku sudah banyak uangnya, nanti aku tuh akan bahagia. Aku akan tenang. Wah aku ini akan merasa kayak penuh gitu, puas. Atau kalau aku punya jabatan, punya follower yang banyak, kalau aku terkenal. Kalau memang itu betul, kalau memang kekayaan, harta, popularitas semua ini membawakan ketenangan, kebahagiaan, kepuasan, berarti seharusnya orang yang paling kaya, orang yang paling terkenal, orang yang jabatannya paling tinggi harusnya menjadi orang yang paling bahagia, betul enggak? Tapi kenyataannya apakah seperti itu? Enggak. Malah banyak orang kaya yang lebih stres, banyak orang yang jabatannya semakin tinggi, semakin stres. Bahkan di tahun 2014 ada satu orang yang bernama Robin Williams. Ada yang tahu Robin Williams? Robin Williams itu adalah seorang aktor yang sangat terkenal. Dia masuk di dalam banyak sekali film-film. Kalau orang tanya ini orang sukses atau enggak, pasti mereka akan bilang, oh ini orang sukses. Dia main di banyak film, dia sangat terkenal, pengikutnya sangat banyak, uang enggak usah ditanya, pasti juga banyak uangnya. Orang seneng lihat dia. Tapi di tahun 2014 dia mengambil nyawanya sendiri. Dia bunuh diri. Dan waktu dicari tahu kenapa dia bunuh diri, ternyata dia itu mengalami depresi. Uangnya banyak, pengikutnya banyak, jabatannya tinggi. Popularitas ada. Tetapi dia bunuh diri. Berarti semua yang kita pikirkan selama ini bahwa punya uang, punya popularitas, punya jabatan, itu tidak membawa kebahagiaan.
Banyak dari kita yang berpikir tentang kesuksesan ini, yang kita sudah bahas bersama-sama, kita kepingin untuk jadi orang yang sukses. Tahu enggak kenapa? Karena kita kepingin untuk dipuji, wah kalau pulang kumpul keluarga, wah anakku ini kerjaannya dokter, spesialis, penyakit dalam yang cuma ada 10 orang di dunia ini. Bangga enggak? Bangga, pengen dipuji untuk meraih kesuksesan. Kenapa? Karena pengen dipuji, kepingin untuk diterima. Wah kemana-mana kayak, foto yuk, foto yuk. Ayo aku pengen kenalan, pengen temenan, kepingin untuk diterima. Atau mungkin kita kepingin untuk tidak direndahkan. Mungkin selama ini kita direndahkan, jadi aku pengen sukses, kenapa? Supaya aku bisa biar orang itu kapok tuh yang dulu menghina aku, sekarang dia tahu, wah aku sekarang punya jabatan. Mungkin itu yang menjadi alasannya kenapa kita tuh kepingin sukses. Tetapi yang jadi pertanyaan hari ini adalah kalau kepingin berhasil itu salah atau enggak sih sebetulnya? Salah atau enggak? Enggak salah. Justru keinginan untuk berhasil, it is a God given feeling, itu adalah perasaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan juga kepingin kita untuk berhasil. Betul? Tapi yang menjadi masalah adalah banyak dari kita berusaha untuk memenuhi keinginan ini dengan pengertian yang salah, motivasi yang salah, dan cara yang salah. Akhirnya iya betul uangnya banyak, iya betul jabatan tinggi punya, follower banyak juga ada, tetapi hidupnya hancur-hancuran. Hidupnya meninggalkan Tuhan, hidupnya kayak seakan-akan tidak punya arti hidup. Hubungan sama pasangan, hubungan keluarganya hancur. Gak punya teman-teman yang bisa jujur, yang bisa terbuka sama mereka. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk mencari yang namanya kesuksesan ini. Harta, tahta. Biasanya orang harta, tahta, wanita. Betul? Atau harta, tahta dan pria yang ganteng. Itu yang dicari oleh orang-orang. Itu yang dikatakan sebagai kesuksesan oleh dunia ini. Atau mungkin ada beberapa dari kalian di sini yang sudah menyerah. Karena berpikir bahwa kalau namanya sukses itu perlu semua ini. Aku tidak akan pernah bisa jadi sukses. Aku nggak punya uang. Keluargaku bukan keluarga yang kaya. Aku bukan anaknya bos. Aku nggak bisa dapat jabatan yang tinggi. Aku tidak punya pengikut. Aku cuma bisa nyapu jalan. Aku cuma bisa jaga anak. Mau sukses gimana kalau kayak gini? Aku nggak bisa dong jadi sukses. Akhirnya kita menyerah. Ya udah deh, memang hidupku berarti menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi tahu nggak? Apapun pekerjaanmu, berapapun uangmu dan berapapun followermu, kita ini bisa jadi orang yang sukses. Kepingin jadi sukses? Tapi aku harus kasih tahu, kesuksesan yang sebenarnya itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kita kepingin punya banyak harta, kita kepingin banyak pengikut, kita kepingin punya jabatan yang tinggi. Tapi kesuksesan itu bukan itu. Hari ini aku kepingin belajar bersama-sama the true definition of success, arti dari kesuksesan yang sebenarnya. Jadi aku kasih judul, mungkin agak panjang intronya, tapi judulnya hari ini itu sebetulnya Redefining Success. Aku kasih judul firmanku hari ini, mendefinisikan ulang kesuksesan. Karena kita selama ini punya pemikiran yang salah. Hari ini kalau aku boleh pinjam kursi yang di depan ini, boleh aku pinjam? Kalau aku punya sebuah kursi, dan kursi ini di atasnya aku kasih uang 1M, enggak usah 1M, 10M lah. Aku tumpukkan 10M di atas kursi ini. Apakah ini kursi yang sukses? Pertanyaannya aneh ya. Kalau kursi ini ada 10M di atasnya, apakah ini kursi yang sukses? Apakah ini kursi yang berhasil? Kalau kursi ini terbuat dari emas, kursi ini tiba-tiba jadi emas gitu ya. Apakah berarti dia menjadi kursi yang berhasil? Tidak. Kalau kursi ini ada di dalam istana negara, di ruangannya Pak Jokowi ditaruh di pojokan gitu. Apakah ini kursi yang sukses? Kok bisa bukan Kak Kris? Betul sekali.
Kenapa kok uang yang ada di atas itu tidak membuat dia sukses? Kenapa kok dia terbuat dari apa itu tidak membuat dia sukses? Kenapa kok di mana dia ditempatkan itu tidak membuat dia sukses? Karena kesuksesan atau berhasilnya kursi ini ditentukan apakah dia memenuhi fungsinya atau tujuannya. Apakah dia memenuhi fungsi atau tujuan yang diberikan oleh penciptanya. Kalau dia dipakai makan sama Pak Jokowi jadi meja, apakah dia memenuhi fungsinya dia? Enggak, karena fungsi dari kursi ini adalah untuk diduduki. Mau yang di atas ini uang 10M, 1T, mau ini terbuat dari apapun, mau ini kursi difoto, diposting dan banyak yang nge-like, itu enggak ada hubungannya dengan ini sukses atau enggak. Tapi seringkali itu yang menjadi sebuah standar kalau kita bilang tentang kesuksesannya seseorang. Betul enggak? Uangmu berapa? Oh belum sukses. Kamu jabatannya apa? Oh cuma kerja, oh enggak belum sukses. Followermu berapa? Aduh cuma 50, itu enggak akan pernah berhasil. Enggak akan pernah sukses. Sukses atau tidak itu bukan dari ketiga hal itu. Tetapi apakah ciptaan ini memenuhi fungsi dan tujuannya. Bahkan kalau kalian melihat semua yang dibuat oleh manusia, ditentukan berhasil atau tidak adalah ketika dia ini memenuhi tujuan. Kalau di atas ini aku kasih 10T, tapi dia waktu diduduki jebol, apakah memenuhi fungsinya dia? Enggak. Fungsi, apakah fungsinya? Kita. Dan hari ini aku mau kita baca bersama-sama dari Efesus 2 ayat 10 yang mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita adalah buatan Allah, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan we are his workmanship, sebuah karya yang dibentuk oleh Tuhan dan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita semua ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Kita semua ini punya tujuan dalam hidup kita. Dan keberhasilan atau kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita memenuhi tujuan yang diberikan oleh pencipta kita. Betul? Ketika kita memenuhi tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu yang namanya sukses. Dunia ini akan mengatakan yang berbeda. Dunia ini berusaha untuk membutakan kita, berbohong kepada kita. Seakan-akan kalau kamu nggak punya ini, kamu nggak punya itu, nggak sukses. Kita bisa punya segalanya yang ada di dunia ini. Tapi kita meninggalkan dunia ini, orang yang tidak sukses. Tapi begitu juga kita bisa cuma jadi orang yang sapu jalan. Kita cuma ibu rumah tangga. Tapi ketika kita meninggalkan dunia ini, kita adalah orang-orang yang sukses. Mau jadi orang yang sukses? Sukses bukan apa yang dunia ini katakan. Sukses adalah memenuhi tujuan yang diberikan oleh pencipta kita. Sebuah purpose yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan hari ini aku mau kita belajar bersama-sama 5 tujuan. 5 tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kenapa sih kita ini diciptakan? Yang pertama adalah kita diciptakan untuk apa? Kesenangannya. Ini maksudnya bukan kayak Tuhan bosen terus senang-senang usil-usil bikin kita. Bukan. Tetapi kita diciptakan untuk kesenangannya. Maksudnya adalah di Mazmur 149 ayat 4. Mengatakan sebab Tuhan berkenan kepada apa? Umatnya yang memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kata berkenan di sini itu artinya adalah ratsah. Yang kalau ditranslatekan bahasa Inggris itu pleased with. Sangat senang sekali dengan umatnya. Senang, bangga, aduh bangga banget punya anak kayak gini. Kayak gitu, pleased with, sangat senang sekali. Seperti seseorang yang punya anak. Siapa yang di sini udah punya anak? Waktu punya anak, seneng gak waktu anaknya lahir? Aduh seneng sekali. Itu yang Tuhan rasakan tentang kita. Tuhan senang sekali dengan kita. Tuhan itu menciptakan kita untuk kesenangannya. Dan sama seperti orang tua, kalau orang tua ini sebelum punya anak,
Kira-kira apakah orang tua itu harus untuk punya anak? Apakah mereka terpaksa untuk punya anak? Jadi mereka ngomong suami istri bilang, iya kita ini sudah menikah lama, kayaknya kita ini harus punya anak. Udah deh kalau gitu kita punya anak aja. Apakah seperti itu? Enggak. Ada sebuah keinginan dari orang tuanya, aduh kepingin ya punya anak ya. Kepingin nih punya anak yang bisa sama kayak seperti aku. Itu yang membuat Tuhan senang. Sebuah keinginan Tuhan menciptakan kita untuk kesenangannya. Karena ketika kita diciptakan itu membuat Tuhan bahagia. Dan Tuhan pun senang waktu ketika kita ini dilahirkan. Tuhan itu sebenarnya tidak harus menciptakan kita, tapi dia melakukannya untuk kesenangannya. Dan dia melakukannya untuk rencananya dan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Waktu kalau mau punya anak, kita sudah merencanakan. Aduh aku kepengen anaknya ini nanti bisa sekolah yang baik. Aduh aku kepingin, mungkin di sini ada yang punya bisnis. Aku kepingin nanti anakku bisa gantiin bisnisku. Aku kepingin anakku bisa jadi kayak aku nanti. Aku kepingin anakku bisa jadi kayak presiden nanti. Kita punya mimpi-mimpi, kita punya rencana-rencana untuk anak-anak kita. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan sangat senang. Tuhan membuat rencana untuk kita yang luar biasa. Betul? Tuhan sangat bahagia. Efesus 1 ayat 4-5 mengatakan sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud supaya kita menjadi apa? Miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya karena kasih Allah. Maka ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus ia akan mengangkat kita menjadi apa? Anak-anaknya sendiri. Dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Tuhan menciptakan kita karena dia ingin untuk menciptakan kita. Untuk kesenangannya. Itu adalah yang pertama. Itu adalah tujuan pertama kita, yaitu kita diciptakan untuk kesenangannya. Dan menyenangkan Tuhan, itulah yang disebut sebagai worship. Katakan worship. Itu yang disebut sebagai worship. Yang nomor 2, kita diciptakan untuk menjadi bagian dari apa? Keluarganya. Tadi di ayat 5 dikatakan maka ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus ia akan mengangkat kita menjadi apa? Anak-anaknya sendiri. Memang itulah yang ingin dilakukannya. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan, tapi tidak semua orang menjadi bagian dari keluarganya. Dan mungkin aku ganti sedikit perkataanku, Tuhan mengundang semua orang untuk menjadi keluarganya, tapi tidak semua orang mau jadi keluarganya Tuhan. Betul? Dan satu-satunya cara untuk kita bisa menjadi bagian dari keluarga Allah adalah melalui Yesus. Hanya melalui Yesus. Melalui Yesus Kristus ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri. Selalu ada pada rencana Tuhan, selalu ada pada rencananya yang sempurna. Kalau di translatean yang lain dikatakan selalu ada pada rencananya yang sempurna untuk mengadopsi kita melalui persatuan atau union dengan Yesus Kristus. Itu rencananya Tuhan yang sempurna. Tuhan ingin sebuah keluarga dan Tuhan ingin kamu untuk menjadi bagian dari keluarganya. Dan itu yang kita sebut sebagai fellowship. Katakan fellowship. Kalau kita yang pertama worship untuk kesenangannya. Yang kedua menjadi bagian dari keluarganya fellowship. Yang ketiga adalah menjadi seperti Kristus. Kita diciptakan untuk menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 29 mengatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan apa? Gambaran anaknya. Siapa gambaran anaknya? Yesus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Kita semua dipanggil, kita semua diciptakan punya tujuan untuk menjadi seperti Kristus. Hari demi hari kita menjadi semakin seperti Kristus. Kita terus bertumbuh dan itu yang kita namakan discipleship. Katakan discipleship.
Bahasa Indonesianya pemuritan. Kita belajar terus, kita bertumbuh terus, menjadi semakin seperti Kristus. Itu yang namanya discipleship. Itu adalah tujuannya kita diciptakan. Yang keempat adalah kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus itu orang-orang pelayan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Di sini kita belajar bersama-sama, kita menjadi seperti Apolos dan seperti Paulus. Mereka apa? Pelayan-pelayan Tuhan. Dan dikatakan di Roma 14 ayat 17 sampai 18, sebab kerajaan Allah bukanlah soal apa? Makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kita datang di dunia ini tujuannya kita apa? Menjadi pelayannya Tuhan, melayani Tuhan. And that's what we call, yang kita sebut sebagai ministry. Kita melayani Tuhan dengan melayani satu dengan yang lain. Betul? Dan yang terakhir, yang kelima, kita diciptakan untuk sebuah misi. Pernah nonton film Mission Impossible? Apa yang terjadi di awal-awal film itu? Ada sebuah agen yang datang, dia dikasihin sebuah misi, sebuah pesan, sebuah tugas. Aku berikan tugas, kamu terima atau enggak? Kita semua pun juga diberikan sebuah misi. Kita semua punya sebuah tugas. Yohanes 17 ayat 18 mengatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Mengutus sebuah mission, ada sebuah misi, sebuah tugas yang kita perlu lakukan. Dan Amsal 11 ayat 30 mengatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak mengambil hati orang. Atau di terjemahan yang lain adalah mereka memenangkan hati orang lain, menginjili orang lain. Kita punya sebuah tugas, kita lahir di dunia ini punya sebuah tujuan, yaitu apa? Kita punya sebuah misi, sebuah tugas untuk memenangkan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Itu salah satu dari tujuan kita, untuk memenangkan orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita lihat ada 5 ini, yang terakhir itu namanya apa? Evangelism, atau bahasa Indonesianya adalah penginjilan. Kita pikir kadang penginjilan itu cuma untuk pendeta, salah. Penginjilan itu adalah tugas dari setiap kita. Kita semua punya sebuah misi untuk memenangkan orang. Yang percaya katakan amin. Kayaknya ada yang diem. Oh ya, oke. Tapi kita semua punya tujuan. Kita punya tujuan untuk kesenangan Tuhan, we worship. Kita diciptakan untuk menjadi bagian dari keluarganya, fellowship, menjadi seperti Kristus, discipleship, terus bertumbuh, terus belajar, melayani Tuhan dan sesama melalui ministry, dan sebuah misi untuk memenangkan orang lain melalui penginjilan atau evangelism. Ini adalah kelima tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan ketika kita memenuhi semua tujuan ini, itulah yang dinamakan orang yang sukses. Orang sukses sesuai dengan yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita. Bukan masalah uang, bukan masalah follower, bukan masalah jabatan. Tetapi memenuhi tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Aku mau tutup dengan satu ini. Kalau kalian lihat semua tujuan-tujuan yang ada di tempat ini, tidak sama dengan yang kita pelajari selama ini. Mungkin ini enggak sama dengan apa yang kita pelajari oleh di dalam film-film, dalam TV show. Karena buku-buku TV orang-orang dalam tanda kutip sukses menurut dunia ini itu mengajarkan, biasanya mengajarkan kalau kamu sukses, kamu perlu lihat ke dalam. Pernah lihat video-video yang aku kepengen sukses gimana? Kamu perlu lihat ke dalam.
Oke, kamu perlu tanya dirimu, aku mau jadi apa? Kamu perlu tanya apa yang harus aku lakukan dengan hidupku. Apa goalku, apa ambisiku. Semuanya akhirnya aku. Tapi tahu enggak, hari ini aku mau mengatakan, it's not about you. Boleh katakan, it's not about you. Katakan, ke sebelahnya, tunjuk sebenarnya, it's not about you. Tahu enggak artinya apa? Kalau ditranslate kan agak susah sebetulnya. Tapi artinya adalah, kalau aku translatekan, ini bukan tentang kamu. Ini bukan tentang kamu. Aku kasih contoh ya, supaya kita bisa mengerti kata-kata ini. Pernah ketemu orang yang membuat segala sesuatu tentang dia? Wah, pernah kayaknya ini. Langsung diem-diem noleh ini. Pernah ketemu orang yang kita ini punya masalah, terus dia ngomel-ngomel seakan-akan dia yang punya masalahnya? Pernah ketemu orang kayak gitu? Seakan-akan semuanya itu tentang dia, semuanya itu harus menurut dia, yang paling betul itu dia, yang paling ngerti itu dia. Semua it's about me gitu. Tapi hari ini aku mengatakan it's not about you, ini bukan tentang kamu. Begitupun juga dalam tujuan hidup kita, it's not about us. Tujuan hidup kita bukan cuma sekedar apa yang kita mau, it's not about you. Tapi tujuan hidup kita itu lebih besar dari kepuasan kita, lebih besar dari keinginan atau kenyamanan kita, lebih besar dari keluarga kita, pekerjaan kita, popularitas kita, ambisi dan mimpi kita. Karena sebetulnya it's not about you, it's all about, kelewatan, it's all about God. Semuanya ini adalah tentang Tuhan. Tujuan kita lebih besar dari cuma sekedar diri kita sendiri, tetapi semuanya itu tentang Tuhan. You were born by His purpose and for His purpose. Kita dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Dan aku boleh minta tim PAW untuk naik ke atas. Aku akan tutup dengan satu ayat yang terakhir ini. Boleh kita baca sama-sama? Kolose 1 ayat 16. Siap ya? 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. 1, 2, 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. We are made by His purpose and we are made for His purpose. Kita diciptakan oleh tujuannya dan kita diciptakan untuk tujuannya. Kita diciptakan oleh Dia dan kita diciptakan untuk Dia. Dan hari ini aku mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari hari ini. Sukses itu bukan soal uang, itu bukan soal tahta, bukan soal prestasi, bukan soal dampak. Kita bisa melakukan semuanya itu dan kita tetap bukan orang yang sukses. Tetapi sukses itu adalah ketika kita memenuhi tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. We are made to worship. Kita diciptakan untuk worship, menyembah. We are made for fellowship. Kita diciptakan untuk berfellowship, menjadi bagian dari keluarganya. We are made for discipleship. Kita diciptakan untuk bertumbuh. We are made for ministry. Kita diciptakan untuk melayani. Dan kita diciptakan for a mission. Evangelism, kita diciptakan untuk sebuah misi untuk memenangkan orang-orang di sekitar kita. Mau untuk menjadi orang yang sukses? Mau untuk memenuhi tujuan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita? Amin. Dan hari ini aku mau mengakhiri dengan menyanyikan sebuah lagu. Hati sebagai hamba. Kita masuk ke dunia ini tanpa apa-apa. Kita pun meninggalkan dunia ini tanpa apa-apa. Kita akan meninggalkan uang kita, meninggalkan jabatan kita, meninggalkan popularitas kita. Tetapi satu hal yang kita bisa lakukan ketika kita di dunia ini, yaitu memenuhi tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Supaya ketika kita bertemu dengan Tuhan, Dia bisa mengatakan, you are a good and faithful servant. Engkau adalah hamba yang baik dan hamba yang setia. Amin.
Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sana. Mari kita nyanyikan dari pertama. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Oh inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sana. Inilah doa kami Tuhan. Inilah yang kami bawa, hati sebagai seorang hamba. Kalau kami telah belajar banyak, kalau selama ini mungkin kami percaya akan kebohongan demi kebohongan yang mengatakan kalau kamu mau sukses, kamu harus punya banyak uang. Kalau kamu mau sukses, kamu harus punya jabatan yang tinggi. Kalau kamu mau sukses, kamu harus punya popularitas. Hari ini kami membuang kebohongan-kebohongan itu Tuhan. Dan kami mau menjadi orang-orang yang sukses. True successful people. Orang-orang yang betul-betul sukses. Orang-orang yang betul-betul berhasil. Bukan karena apa yang kami punya. Tetapi apa yang kami lakukan sama kami di dunia ini. Kami menjadi seorang hamba. Dan hari ini aku mau menantang kalian. Kalau kalian mau untuk menjadi orang-orang yang sukses. Dan kalian mau mengatakan Tuhan, ini hatiku, hati seorang hamba. Taruhlah tanganmu di hatimu. Dan katakan kepada Tuhan, aku milikmu. It is not about me, bukan tentang aku. It's about you. Tapi semuanya tentang Engkau Tuhan. Katakan pakailah hidupku Tuhan. Untuk memuliakan namamu. Yes Tuhan. Tuhan biarlah kehidupan kami menjadi cerminan akan apa yang seharusnya Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah dalam kehidupan kami bisa memenuhi tujuan-tujuan yang telah Engkau taruh dalam kehidupan kami. Kami mau untuk menyembah Engkau. Kami untuk mau menjadi bagian dari keluargamu. Kami mau untuk menjadi semakin seperti Kristus. Kami mau untuk melayani satu dengan yang lain dan melayani Engkau Tuhan. Dan kami mau untuk memenangkan orang-orang di luar sana bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Pakailah kami, hamba-Mu yang setia dan bersedia untuk taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa.
Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami mau untuk memberikan penuh dengan pengucapan syukur dan penuh ketaatan akan apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau memberi dengan sukacita hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama-sama amin. Kalian bisa kasih persembahan di depan atau melalui QR Code yang sudah ada. Sudah selesai, bisa bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Semuanya diberkati. Hari ini sebelum kita pulang aku mau memberikan sedikit pengumuman. Yang pertama adalah untuk YouTube dan IG. Kalian kalau mau mengikuti firman-firman yang sebelumnya, mau mengikuti sosmed kita, kalian bisa ikuti di @4.surabaya. Aku percaya bahwa kalian akan diberkati melalui konten-konten yang kita keluarkan. Dan yang kedua adalah nanti waktu keluar dari tempat ini, aku mau minta tolong bantuannya. Boleh minta tolong bantuannya? Kalau kalian sudah pernah ikut ibadah 4, aku minta nanti pakai QRIS ini kalian scan di belakang, nanti akan disiapkan juga, nanti di bawah juga ada. Ini adalah feedback form. Kita kepingin untuk tahu apa yang kita bisa lakukan lebih baik lagi, apa yang kita perlu perbaiki. Jadi please help us to be better. Bantu kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi nanti kalian kalau pulang tolong scan, isi kuesionernya sedikit, boleh ya. Dan yang terakhir untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, nanti bisa ketemu usher di belakang, mereka akan memberikan sebuah souvenir sedikit yang kita sudah siapkan untuk kalian. Dan yang terakhir kalau kalian butuh untuk didoakan, boleh diangkat papannya. Nah, kalian bisa bertemu dengan Divna di belakang yang bawa papan itu, nanti Divna akan bawa kalian ke aku untuk kita doa bersama-sama. Oke, udah siap pulang semuanya? Oke, sebelum pulang, kalau biasanya di akhir ibadah kita tutup dalam doa, aku mendoakan kalian, tapi aku kepingin memulai sesuatu yang baru. Dulu waktu zamannya Pastor Sam, kalau kita pulang, kita tuh punya yang namanya doa deklarasi. Dan aku kepingin kita untuk melakukan itu kembali. Kenapa? Karena aku gak kepingin cuma mau doain kalian aja. Aku kepingin kalian untuk mendeklarasikan dalam hidup kalian. Amin. Jadi kita akan doa bersama-sama, kita baca bersama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita.
Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku. Dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. God bless you, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu.